Judul firman Tuhan adalah Be Like a Star. Saya mau berbicara star yang sungguh-sungguh star. Benar-benar bintang karena namanya artinya adalah bintang. Siapa itu? Esther. Esther itu artinya bintang. Kita mau belajar tentang pribadi Esther. Kita tahu bahwa kitab Esther itu kitab yang paling unik di dalam Alkitab. Karena di dalam kitab Esther itu tidak ada satu kali pun ditulis nama Tuhan di sana. Namun sepanjang kitab Esther dari awal sampai akhir kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang memegang kendali. Kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu dicurahkan kepada umatnya dengan luar biasa. Namun saudara-saudara, Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Tuhan mau mencurahkan kasih karunia-Nya, tapi Tuhan juga mau kerjasama dari manusia. Dia mencari orang-orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Dan dia menemukan itu pada pribadi seorang gadis yang bernama Esther. Kita mau melihat mengapa Esther dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mengapa Tuhan mempercayakan Esther hal-hal yang luar biasa. Sehingga dia benar-benar menjadi star, menjadi bintang. Dia bisa menyelamatkan keluarganya, bahkan dia bisa menyelamatkan bangsanya. Saya melihat ada 3 keistimewaan dari Esther yang bisa kita teladani. Yang pertama, Esther memiliki roh yang taat. Dan inilah yang menjadi inner beauty daripada Esther. Inilah yang membuat Esther terpilih menjadi permaisuri. Esther bukan hanya cantik secara luar, cantikan Esther itu juga satu keistimewaan. Tapi saudara-saudara, cantik secara luar itu tidak menjamin Esther terpilih menjadi permaisuri. Karena waktu itu ribuan wanita cantik dikumpulkan. Dan dari ribuan itu dipilih cuma 1 orang untuk menjadi permaisuri. Jadi kita melihat di sini ketaatannya itu adalah satu keistimewaannya. Inner beauty daripada Esther itu adalah rohnya yang taat. Coba kita baca satu ayat saja ya. Di dalam Esther pasal 2 ayat yang ke-15. Ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Orang yang merawat Esther, dia mengasihi Esther. Raja juga mengasihi Esther. Ada apa gerangan roh yang taat ini? Kita sudah lihat, dia disuruh apa, dia kerjakan. Dia mendapat anjuran apa, dia lakukan. Nah inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan. Roh ketaatan itu. Roh yang taat, saudara-saudara, adalah identik dengan roh yang lemah lembut. Roh yang taat itu identik dengan roh yang mudah diatur. Roh yang taat itu identik dengan roh rendah hati. Jadi orang yang taat itu hatinya lemah lembut, bisa dibentuk, rendah hati, bisa diatur. Sebaliknya, lawan daripada roh yang taat itu adalah roh pemberontak. Roh yang suka melawan, roh yang keras kepala, roh yang sombong. Dan itu semua menjadi kebencian dari Tuhan. Bagaimana roh kita ini? Kita harus punya roh yang taat. Saudara kalau merasa diri kurang, saudara minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus lembutkan hatiku. Saudara buka hati kepada firman. Karena roh taat ini satu harta yang tersembunyi yang luar biasa. Dan saya lihat bahwa roh itu menurun. Kalau saudara mempunyai roh yang taat itu akan saudara transfer kepada anak cucu saudara. Sebaliknya seseorang yang punya roh pemberontak, rohnya suka melawan, keras kepala, itu juga akan nurun kepada anak cucu. Bahaya ya. Makanya ayo kita jadi orang tua itu menentukan anak cucu kita. Miliki ini roh yang taat ini, roh yang lemah lembut ini saudara. Memang itu tidak bisa dipaksa. Mungkin saudara pikir apa sih gunanya? Ya tapi Tuhan itu mencari orang yang lemah lembut, yang bisa diatur. Orang yang punya kerendahan hati. Ini yang dipercaya oleh Tuhan. Dan saya percaya roh yang lemah lembut itulah yang menuntun Esther sehingga dia mempunyai
sikap yang baik, sikap yang santun, bicara yang manis. Coba kita baca satu ayat di dalam Amsal 22 ayat 11. Karena firman Tuhan ya dan amin, maka apa yang tertulis ini saya yakin ini yang terjadi dalam kehidupan Ester. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mengapa Raja Ahasverus tertarik kepada Ester? Bukankah sekian ribu wanita cantik ada di hadapan dia? Mengapa tidak orang lain? Saya yakin karena Ester punya roh yang lemah lembut. Dan itu terpancar lewat pembicaraannya, lewat sikapnya. Amsal 22 ayat 11 berkata. Sebaliknya kalau dibalik Amsal 11 ayat 22 dikatakan apa? Wanita cantik tapi kalau sikapnya tidak santun, sikapnya kasar, bicaranya kasar, itu kayak anting-anting emas dicengur babi. Gak ada gunanya. Ya, nilainya turun. Jadi inilah yang pertama saudara yang bisa saya pelajari dari pribadi Ester sehingga dia bisa dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, Ester adalah seorang yang hormat kepada orang tua. Mungkin pikiran sudah klise, tapi itulah yang nyata. Ester ini seorang pribadi yang menaruh hormat kepada orang tua. Dan sudah harus tahu bahwa Ester ini sebenarnya anak yatim piatu. Mungkin orang tuanya mati waktu penawanan bangsa Asyur, penyerangan bangsa Babil dan sebagainya, kita tidak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tapi karena dia yatim piatu, dia dipelihara oleh saudara sepupunya sendiri. Tapi mungkin jarak umurnya cukup jauh, yang bernama Mordekai. Mordekai lah yang membesarkan Ester. Tetapi kita melihat meskipun Ester dibesarkan itu orang tua angkat, tapi Ester tetap menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Bagaimana kita tahu? Saudara bisa baca Ester pasal 4. Di Ester pasal 4 itu diceritakan bahwa satu kali mereka menghadapi krisis yang luar biasa. Dan sebenarnya Ester dia ragu-ragu. Dia juga berpikir akan keselamatan dirinya. Dia sepertinya dia tidak mau untuk menolong. Tapi Mordekai dia menegur Ester dengan keras. Walaupun waktu itu Ester sudah jadi ratu. Mordekai masih bukan apa-apa, saudara. Tapi Mordekai tegur Ester. Dia katakan, kamu jangan pikir kamu bisa selamat meskipun kamu jadi ratu. Ingat bahwa mungkin untuk saat ini kamu dipilih oleh Tuhan jadi ratu. Diingatkan oleh Mordekai. Bagaimana kalau Anda ditegur oleh orang tua Anda? Firman Tuhan berkata, hormat kepada orang tua itu pangkal kebahagiaan. Saudara mau bahagia di muka bumi, saudara mau hidup bahagia, mau hidup diberkati Tuhan, jangan melawan orang tua Anda. Walaupun mungkin dia sudah tua, justru orang tua itu kalau sudah tua harus dihormati dan saudara harus berusaha untuk bagaimana menyenangkan hatinya. Jadi kita bisa belajar dari pribadi Ester ini. Meskipun dia seorang yang sudah diangkat tinggi dan yang dihadapi itu pun bukan orang tua kandung, itu orang tua angkat, tapi dia tetap menghormati orang tuanya. Dia tidak melawan waktu ditegur, dia tunduk. Dan itu yang menyelamatkan Ester dan menyelamatkan umat Tuhan. Jadi kelihatannya memang klise, tapi itu tidak klise, itu prinsip yang penting. Coba kita baca saja Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbunyi demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Percuma Anda menangisi orang tua Anda kalau sudah mati, tapi kalau masih hidup Anda sia-siakan. Anda lawan. Jadi saya mengajak jangan sampai ini terjadi. Jadilah anak-anak Tuhan yang tahu menghormati orang tuamu. Kalau mungkin selama ini engkau tidak hormat kepada orang tuamu, berubah. Kalau perlu engkau minta ampun, minta maaf. Tidak ada yang lebih penting dari hal ini. 10 hukum Allah, 4 manusia kepada Allah, 6 manusia dengan sesamanya. Yang pertama, hormatilah orang tuamu. Termasuk juga mertua ya. Mungkin sudah pikir orang tua saya sudah meninggal. Mertua itu sama. Kita lihat Ester, orang tua angkat dia hormati. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang kurang baik, yaitu Raja Yoas. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Tawarikh pasal 24. Raja Yoas ini waktu kecil dia diselamatkan oleh seorang imam namanya Imam Yoyada. Dia diungsikan karena neneknya kejamnya luar biasa. Karena ingin jadi ratu, dia membunuh semua cucu-cucunya. Untung Yoas ini diselamatkan. Dia dipelihara sampai dia usia mulai menanjak besar. Kemudian oleh Imam Yoyada dengan dia mempertaruhkan nyawanya, Yoas ini bisa diangkat, didudukkan kembali menjadi raja.
Tapi firman Tuhan mencatat, Yoas seorang yang tidak tahu membalas budi. Sehingga akhirnya dia membunuh anak Imam Yoyada. Dia bunuh, dia rajam. Karena apa? Karena dia ditegur oleh Zakaria, anak Imam Yoyada. Dan firman Tuhan mencatat akhir hidup Yoas tragis. Dia dibunuh oleh bawahannya sendiri dan dia dimakamkan di pemakaman biasa. Mestinya dia kan raja, di pemakaman raja. Orang juga tidak menghormati dia. Dia tidak dimakamkan di pemakaman raja-raja, tapi di pemakaman rakyat jelata. Tidak dihormati orang. Ya, sebab itu ayo hormati orang tuamu. Apapun keadaan orang tua, jangan sakiti hatinya. Hormati. Saya akan masuk kepada poin yang ketiga. Mengapa Esther dia dipilih oleh Tuhan, yaitu karena Esther adalah seorang yang berhikmat. Saudara bisa baca itu di dalam Esther pasal 5 dan Esther pasal 7. Di situ kita bisa melihat hikmat dari Esther. Meskipun dia sudah mendapat kesempatan untuk ketemu raja, tapi dia tidak tergesa-gesa menyatakan apa menjadi keinginannya, tapi dia mencari kesempatan yang baik. Dia undang raja sampai 2 kali makan malam bersama. Di situ dia baru utarakan maksudnya. Saya melihat ini ada satu hikmat yang luar biasa, saudara. Hikmat yang dimiliki Esther. Saya yakin walaupun Esther waktu itu sudah diperkenan oleh raja, tapi kalau dia timing yang gak pas, saya yakin juga belum tentu berhasil. Tapi Esther benar-benar berhikmat. Waktu raja tanya, Esther apa maumu? Esther cuma ngomong, saya ingin mengundang raja makan malam. Luar biasa, saudara. Sampai 2 kali. Secara hikmat ini yang membuat Esther berhasil. Firman Tuhan berkata, dari mana hikmat itu? Mari kita baca di dalam Amsal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saudara, jadilah orang-orang yang berhikmat. Hikmat itu sangat penting untuk kita menghadapi dunia ini. Dan hikmat itu bukan intelektualitas, bukan juga knowledge, bukan juga pendidikan. Orang bisa berpendidikan tinggi tapi tidak punya hikmat. Tapi orang bisa mungkin pendidikan rendah, tapi dia penuh dengan hikmat Allah. Nanti kita akan lihat hikmat Allah itu apa. Tapi terlebih dahulu kita lihat dulu di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ketiga saja. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Perhatikan saudara, bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan itu diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari. Walaupun berasal dari Tuhan, Tuhan tidak sembarang beri. Saudara. Kalau saudara merasa tidak butuh, saudara acuh tak acuh, Tuhan juga tidak akan beri. Jangan harap Anda menjadi orang berhikmat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari, dikatakan, seperti kita mencari harta terpendam. Ya, kita tahu mencari harta, kita tahu cara mencari uang. Pagi, siang, sore, malam mungkin kita mau bekerja untuk mendapat uang. Tapi bagaimana dengan hikmat? Firman Tuhan berkata, kalau engkau mencarinya seperti engkau mencari harta yang terpendam, maka engkau akan mendapat. Jadi rupanya Esther ini punya kerohanian yang baik. Saudara. Dia bisa mempunyai hikmat ilahi. Pada saatnya yang diperlukan hikmat itu yang memimpin dia. Lalu apa hikmat yang dari Tuhan itu? Ini bukan hikmat dunia ya, tapi hikmat ilahi. Hikmat yang dari Tuhan itu sudah bisa baca di dalam Yakobus pasal 3. Inilah beberapa kriteria atau ciri-ciri hikmat yang dari atas. Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik dan sebagainya dan sebagainya. Alkitab penuh dengan hal-hal ini saudara. Milikilah hikmat ini. Ini bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang dari Allah sendiri. Yang diberikan kepada barang siapa yang sungguh-sungguh merindukan dan mencari. Kita lihat beberapa aspek dari hikmat. Yang pertama, dikatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Allah. Itu baru permulaan, saudara. Orang yang tidak punya takut akan Allah, mustahil dia akan dapat hikmat. Karena pertama-tama, awalnya pintu masuk dari hikmat itu adalah takut akan Allah. Kita baru masuk. Kemudian dikatakan apa? Hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Orang yang sombong tidak mungkin punya hikmat. Jangan harap karena hikmat dan kerendahan itu berjalan bersama-sama. Saya katakan sekali lagi ini hikmat ilahi, bukan hikmat dunia yang penuh dengan kebanggaan pribadi, yang penuh dengan kesombongan. Tapi ini hikmat ilahi, saudara. Dikatakan hikmat itu bersama-sama dengan kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang membuat seorang berhikmat. Dia tahu bagaimana caranya menghadapi ini, bagaimana cara menghadapi itu.
bagaimana menghadapi orang ini, bagaimana menghadapi orang itu. Next, dikatakan hikmat itu bagi mereka yang mendengar nasihat. Orang yang mendengar nasihat, dia memiliki hikmat. Dan terakhir, orang yang memiliki hikmat punya masa depan. Anda mau punya masa depan, Anda harus memiliki hikmat itu. Sebab itu saudara-saudara, inilah 3 sifat, 3 pembawaan Ester yang membuat dia menjadi bintang. Pertama, dia mempunyai roh yang taat, mempunyai inner beauty. Kedua, dia seorang yang hormat kepada orang tua, menghormati, menghargai. Dan yang ketiga, Ester ini seorang wanita yang berhikmat. Dan hikmat itu dari Tuhan. Sehingga dikatakan Ester, dia mampu untuk menyelamatkan bangsanya. Dan dia benar-benar menjadi bintang. Bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tuhan juga ingin kita semua menjadi bintang. Filipi berkata, jadilah seperti bintang di tengah-tengah angkatan, di tengah-tengah generasi yang bengkok ini. Ingat, orang Majus karena melihat bintang, dia sampai kepada Kristus. Kalau saudara menjadi bintang di tengah-tengah kegelapan, saudara akan membawa banyak orang untuk mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati.